Halo teman-teman semua, kembali lagi di acara kesayangan kita yaitu HM Talk. Oke, HM Talk kali ini kalian ditemenin sama aku, Kirana, dan tentunya aku nggak sendiri nih. Di sampingku sudah ada narasumber kita yang sangat tampan yaitu Mr. Krisna Wijaya. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Pendidikan Nasional. Halo Mr. Halo. Gimana nih kabarnya hari ini? Hari ini baik, sehat luar biasa hari ini ya. Sudah sangat bersemangat ya kita hari ini. Oke. Dan pada episode kali ini nih teman-teman, kita bakal membahas topik yang sangat-sangat seru, yaitu pengaruh gadget terhadap kehidupan dan perilaku sosial masyarakat. Nah, jadi seperti yang kita tahu nih Mister, gadget itu sudah sangat berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Hampir semua aktivitas masyarakat tuh sudah menggunakan gadget. Bahkan bekerja pun sudah menggunakan gadget, dan mencari sesuatu itu sudah dalam internet, dan bahkan saat anak-anak menangis pun diberikan gadget oleh orang tuanya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut nih Mister, menurut Mister sendiri gadget itu apa sih? Oke, apa sih gadget gitu ya? Jadi kalau kita berbicara gadget itu kan sebenarnya asal katanya dari bahasa Inggris tuh ya, gadget ya. Kalau di Indonesia kan biasanya kita kenal dengan gawai. Nah, gadget itu sendiri adalah perangkat elektronik yang mana memang perangkat elektronik itu merupakan sebuah teknologi yang memang memiliki fungsinya sendiri, fungsi khusus, terutama misalkan fungsi khususnya itu sebagai pencari informasi, sebagai media hiburan, sebagai lifestyle juga, dan masih banyak lainnya begitu. Nah, kalau kita sebutkan juga contohnya gadget itu apa sih? Kalau yang kita tahu, gadget itu sendiri kan pasti HP. Padahal laptop juga termasuk gadget, tablet juga termasuk ke dalam gadget sendiri, seperti itu. Oke, sangat menarik nih membahas tentang gadget. Dan dari Mister sendiri nih mengenai gadget, dampak apa sih yang bisa Mister rasakan oleh adanya gadget itu sendiri? Apakah memudahkan pekerjaan mungkin? Oke, tentunya pada dasarnya gadget itu kan awal mula muncul pasti adalah sebuah terobosan terbaru yang mana bisa memudahkan manusia untuk menjalankan sesuatunya, kan seperti itu dalam kehidupan sehari-hari kah, dalam nanti bekerja kah, atau dalam kegiatan lainnya. Itu yang pertama dulu. Tetapi seiring berjalannya waktu ternyata gadget itu sendiri kayak pisau bermata dua, yang mana bisa memiliki dampak positif dan dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya sendiri itu ya seperti yang tadi saya bilang, memudahkan kita dalam bekerja, dan itu saya rasakan juga gitu. Jadi dalam hal ini misalkan di eranya revolusi 4.0, di eranya industri yang berbasis teknologi digitalisasi, kan memang basicnya ya penggunaannya harus gadget. Nah, dari situ ada juga nih beberapa masyarakat kita, khususnya nih anak-anak terutama, yang memang memiliki dampak negatif juga ke mereka apabila tidak bijak dalam melakukan atau menggunakan gadget itu sendiri. Jadi kalau kita ditanya apakah sepenuhnya memiliki kontribusi positif sebuah gadget, tidak. Jadi ada positif dan ada negatifnya. Tergantung apakah gadget yang salah? Tidak sebenarnya juga. Tergantung orang atau siapa yang menggunakannya. Itu. Baik. Tadi kan sudah dipaparkan mengenai dampak positif dan dampak negatif dari gadget itu sendiri. Dan dampak-dampaknya itu tidak terlepas jauh dari membahas mengenai kehidupan masyarakat. Mister melihat generasi muda saat ini yang semua kegiatannya diunggah pada sosial media. Anak-anak bermain menggunakan gadget, dan bahkan tidak sedikit orang yang dalam satu harinya tidak lepas dari gadget, begitu. Menurut Mister sendiri nih, gadget itu sudah termasuk dalam kecanduan bagi orang-orang apa bagaimana? Oke, kalau masalah kecanduan, kemungkinan tidak semua kecanduannya. Jadi kalau kecanduan itu kita perhalus deh bahasanya, ketergantungan ya. Jadi secara tidak langsung sebenarnya ya karena kita basicnya bekerja sehari-hari, melakukan aktivitas sehari-harinya menggunakan gadget, ya pasti akan ada pro kontra antara kecanduan atau tidaknya. Kembali lagi, kalau misalkan penggunaan gadgetnya sesuai dengan kebutuhan, yang mana sesuai dengan riset itu maksimal penggunaan 2 jam untuk anak-anak, kemudian untuk remaja ya maksimalnya 4 jam lah sampai 8 jam. Nah, kalau misalkan lebih dari itu ya itu berbahaya juga, terutama bagi anak-anak. Banyak banget dampak negatifnya. Nah, kalau masalah kecanduan sendiri,
Kalau fenomena yang saya lihat di lapangan, ya tentunya bukan kecanduan, bukan ketergantungan, nanti biar nggak salah juga ya. Sebenarnya gadget itu kan mendekatkan yang jauh, tapi secara tidak langsung menjauhkan yang dekat juga. Jangan deh kalian di sini lagi pada ngumpul-ngumpul, bukan yang ngumpul-ngumpul ngobrol-ngobrol, malah asik main HP sendiri gitu, malah asik main gadgetnya sendiri. Jadi sosialisasinya pasti akan terganggu di situ. Nah itu sih, kalau misalkan saya ditanya apakah ketergantungan atau kecanduan, apakah semuanya sudah masuk ke canduan? Tidak. Sesuai dengan kapasitasnya masing-masing sebenarnya. Jadi kalau misalkan lebih dari 8 jam dan itu memang mengganggu aktivitasnya, kan banyak tuh ya. Kalau anak-anak sekarang diambil tuh HP-nya, udah berasa gerusu, riwah dan lain sebagainya, jadi nggak nyaman, udahlah kita kategorikan lah secara tidak langsung dia sudah ketergantungan. Yang kan gitu, kita baru buka mata, baru bangun, dia yang kita cari adalah apa? HP. Seperti itu. Jadi sesuai dengan kapasitas sih sebenarnya berbicara terkait dengan kecanduan atau ketergantungan. Oke. Membahas mengenai ketergantungan pada gadget nih. Mister sendiri pastinya bekerja menggunakan gadget kan? Pasti. Pengalaman Mister sendiri, pengalaman nyata nih, bisa berbagi pada teman-teman semua. Pernah nggak sih Mister merasakan kayak, oh saya sudah sangat tergantungan pada gadget, waktunya untuk istirahat gitu. Oke. Bisa diceritakan. Pasti sesekali pernah. Ketergantungannya gini, kita kalau misalkan digunakan untuk kerja udah pasti basic, atau alat yang kita gunakan untuk kerja pasti gadget ya, laptop, kayak kita media pembelajaran, perkuliahan udah pasti laptop, HP udah pasti. Cuman terkadang ya kita penatnya memang dalam bekerja kan perlu hiburan juga. Seperti konsepnya gadget tadi, bisa digunakan dalam bekerja, lifestyle, hiburan juga. Nah kadang-kadang suka kebablasan tuh di situ. Nah caranya gimana? Pertama, biasanya saya sadar, oh yang saya garis bawahi itu kalau kita lagi bersosialisasi atau lagi ngumpul sama teman-teman, ngumpul bareng keluarga, taruh aja HP-nya. Makanya kadang-kadang kalau ada mahasiswa juga yang ngechat hari libur, hari di luar jam kerja, yaudah pasti slow respon. Yaitu fokuskan dulu sama siapa yang kita lagi ajak gitulah istilahnya. Jadi kalau bareng keluarga ya fokus dulu, daripada ini terlalu lama main HP, sakit mata, postur badan juga terganggu, kan bahaya juga gitu. Jadi kalau masalah sharing ya sekali lagi sesuaikan dengan kebutuhan dan kapasitasnya. Terlalu over memang sih sosial media pasti menarik ya, apalagi TikTok, Instagram, habis itu Facebook dan YouTube gitu, udah pasti buat lupa waktu. Tapi ya udah, kembali lagi bijak-bijak lah, kalau udah merasa kelewat batas atau mata udah mulai perih, udah taruh aja, istirahat gitu. Itu lebih baik. Nah, dari yang Mister jelaskan mengenai gadget itu sendiri, banyak orang yang sudah kecanduan, tidak Semua ya. Oke. Beberapa orang yang sudah sangat ketergantungan pada gadget. Nah, dari sudut pandang Mister sendiri nih, melihat fenomena itu yang sangat besar, sebenarnya gadget ini sebagai sahabat kita yang membantu kegiatan kita sehari-hari dan memudahkan hidup kita, atau malah menjadi musuh nih untuk kedepannya? Sudah pasti kalau ya kembali lagi ke jawaban pertama, sebenarnya gadget itu alat. Yang pertama kayak alat ya. Gadget itu alat atau media untuk membantu kita, bukan untuk membuat kita tidak sehat atau membuat kita lebih buruk ke depannya. Kan seperti itu. Sekarang, apakah gadget yang salah? Enggak, gadgetnya sendiri yang salah. Yang salah itu kitanya atau personnya sendiri. Kenapa? Kalau misalkan penggunaannya melebihi dari kapasitas atau kebutuhan yang kita perlukan, ya udah pasti dia akan menjadi perusak kita. Contoh deh, jangan jauh-jauh, anak-anak deh sekarang gitu loh. Dia diajak ke taman bermain, yang dimainkan adalah gadgetnya, bukan fasilitas yang disediakan oleh taman bermainnya itu sendiri. Itu yang salah, perlu diawasi oleh orang tua, dibatasi juga oleh orang tuanya. Tapi gimana kalau misalkan itu terjadi pada remaja dan orang dewasa? Ya kembali lagi kita yang harus sadar diri, karena kita udah gede, udah tahu gimana efeknya, efek positif maupun efek negatifnya dari gadget itu sendiri. Sekarang kita bijak-bijaklah menggunakan gadget itu sendiri, jangan nanti ujung-ujungnya merugikan, kan bahaya.
kecuali memang ada keadaan terdesak, oke, nggak masalah karena itu kerjaan atau memang kebutuhan. Tapi kalau misalkan untuk hiburan semata atau game lah, bisa dikurangi lah, karena kembali lagi mata juga dirusak, postur tubuh dirusak, sosialisasi juga akan terbatas. Makanya nggak menutup kemungkinan akan banyak muncul orang-orang introvert gitu, yang susah untuk berkomunikasi, yang susah juga untuk beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian susah juga untuk fokus. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Membahas mengenai orang introvert nih Mister, yang sudah sangat tidak bisa keluar dari ranah gadgetnya. Dari Mister sendiri pernah nggak sih menemukan kayak orang sekitar Mister yang sudah mengalami hal itu, dan cara Mister memberitahu dia bahwa jangan terus-terus hidup menggunakan gadgetmu begitu? Kalau masalah introvert ya, ya introvert itu kan kembali ke kepribadian orang. Kalau misalkan kalau ditanya apakah ada di lingkungan sekitar, ada. Itu masih keluarga juga, adik sepupu terutama, dia suka banget main gadget. Jadi satu hari full itu kadang-kadang dia main terus gitu. Kadang-kadang cara ngingetinnya ya kita sendiri, kita sebagai kakaknya, kita sebagai keluarganya, kita ingetin jangan, karena nanti matanya rusak, nanti mau pakai kacamata nggak, nanti aktivitas terganggu dan lain sebagainya, itu kan bahaya juga. Tapi kalau misalkan usianya sebaya, kita cuman hanya bisa mengingatkan, jangan mengintervensi sebenarnya. Itu dari saya sendiri ya, menurut saya ya, karena mereka udah punya personalnya sendiri gitu loh. Takutnya kita terlalu ikut campur dengan kehidupannya dia yang nggak tahu apa-apa misalkan, terus tersinggung kan ribut. Tapi kalau kita hanya sekedar mengingatkan, kemudian ada berbagai cara, bahkan ada chat masuk, ada telepon masuk, abaikan dulu, kita fokus sama kita aja. Itu bisa dilakukan cara-cara sederhana seperti itu. Nggak memaksa, bukan tidak memaksa secara keras juga ya. Cuman kalau kita kesepakatan dan buat seru-seruan kan nggak masalah. Mulailah dari lingkungan seperti itu. Dan sekali lagi lingkungan itu berpengaruh sebenarnya. Kalau teman-teman kita sebagian besar seperti itu, ya kita akan terpengaruh. Pasti kita juga akan kayak lifestyle deh. Orang-orang sebaya kita udah punya HP yang canggih-canggih, semua main HP, tapi kita terbatas pada gadget itu sendiri, pasti kita minder. Ya usah minder, karena belum tentu. Memang sih pengetahuan pasti akan lebih banyak di gadget, tapi kan dari sisi kehidupan sosial kita lebih diuntungkan dari situ gitu. Jadi kalau masalah cara kayak gitu aja, simple. Kumpulin HP, jangan main HP dulu. Nanti setelah itu bebas dah kalian mau ngapain. Yang penting fokus dulu sama kita kalau lagi kumpul-kumpul. Oke. Membahas mengenai gadget tuh gitu tuh teman-teman. Jadi kita tuh jangan terlalu terpatok hidup pada gadget ya. Dan melihat nih lingkungan kita sekarang Mister, kayaknya semua tuh hampir diganti oleh teknologi ya. Pasti. Kalau ngomongin gadget pasti nggak jauh-jauh dari teknologi. Semua berganti teknologi. Dan menurut Mister sendiri, kalau dibawa ke segi ekonomi nih, dari gadget diganti ke tenaga manusia, diganti pakai gadget, diganti pakai teknologi, itu tuh bakal lama-kelamaan tuh dunia bakal tidak berwibawa gitu ya. Robot gitu ya. Ya, menurut Mister gimana tuh? Oke, kembali lagi. Kalau masalah itu udah menjadi isu-isu dari kapan, sudah dari lama ya. Jadi kalau adanya teknologi canggih, semua akan di PHK. Tenaga manusia akan digantikan oleh tenaga robot atau enggak gadget atau teknologi lainnya. Terus gimana dong cara ngatasinnya? Kan pasti banyak pengangguran. Oke, kita lihat di lapangan. Banyak nggak seleb TikTok? Banyak nggak seleb Instagram? Banyak nggak YouTuber? Contohnya itu saja gitu loh maksudnya. Jadi memang kalau efek dari sisi ekonomi, kita bisnis pun pakai teknologi juga. Cuman ya sekarang kalau kita misalkan mau buka usaha sendiri, misalkan entrepreneur, kita bisa manfaatkan teknologi kok. Kemudian ada juga riset yang menyatakan tidak semua bisa digantikan oleh tenaga teknologi. Walaupun ada teknologi yang canggih, yang operasiin juga kita, manusianya. Sekarang kita pintar-pintar nyari peluang aja. Ya, peluangnya lebih terbuka kalau misalkan kita berbicara atau menggunakan yang namanya teknologi atau gadget sendiri. Kita bisa improve sendiri, misalkan mau jadi YouTuber, kan banyak tuh cita-cita sekarang anak-anak. Mau jadi apa? YouTuber. Mau jadi apa? Gamers. Nah,
dari situ kan muncul tuh peluang-peluang baru atau tenaga-tenaga baru gitu loh. Dalam artian tidak sepenuhnya akan menyebabkan pengangguran, tapi kalau kita bisa menciptakan peluang dari penggunaan gadget, itu sangat menguntungkan kita sebenarnya gitu. Jadi kan kita sudah membahas nih, generasi muda tuh sekarang cita-citanya jadi selebgram, seleb TikTok gitu ya, YouTubers. Dan kalau mereka tuh sudah mendapatkan apa yang mereka mau. Dan tidak jarang kita temui ya Mister, kayak generasi muda tuh udah dapat apa yang mereka mau dengan mudah dengan hanya bermain gadget. Itu kayak timbul star syndrome gitu. Star syndrome ya. Kita tuh justru nggak asing kan dengan kata star syndrome itu. Kayak menurut pendapat Mister sendiri mengenai star syndrome itu bagaimana Mister? Kayak itu tuh udah star syndrome ya, kena mental generasi muda apa gimana gitu? Kalau misalkan udah jadi seleb, wih kita udah di atas segalanya gitu ya, sombong, nggak misah-misahkan milih-milih temen kalau bermain. Kembali ke personal kalau itu. Jadi kalau yang bisa saya berikan atau saya sarankan sebenarnya, kalau star syndrome itu sendiri kembali lagi ke lingkungan. Nggak mungkin kita nggak punya, dalam artian manusia itu pasti hidupnya pasti punya teman lah gitu. Jadi setidaknya temennya lah yang ngingetin, jangan sampai jadi star syndrome. Otomatis itu jadi bumerangnya buat kalian yang misalkan awalnya yang bukan apa-apa, dibantu juga dengan gadget, kemudian menjadi yang apa-apa, contohnya seleb kayak gitu. Kemudian setelah berhasil lupa akan yang lain, sombong, saya nih followernya segini loh banyak, kamu jangan macam-macam, saya harus diperlakukan seperti ini dan lain sebagainya. Itu bahaya. Itu yang nanti akan menjatuhkan mental kalian, menjatuhkan starnya kalian sendiri gitu loh. Kalau misalkan kalian udah di puncak, makanya keep humble sebenarnya, tetap humble, tetap ya jangan milih-milih kalau temen. Gitu aja kalau masalah star syndrome ya. Oke, berarti tidak sepenuhnya itu mental yang membentuk anak muda itu tidak sepenuhnya datang dari gadget itu sendiri ya. Itu sudah termasuk tergantung personal kalian sendiri gitu. Oke, sudah. Dan dari Mister sendiri nih, gimana agar tips supaya generasi muda zaman sekarang dan masyarakat semuanya tidak sangat tergantung pada gadget gitu Mister? Oke. Agar tidak menimbulkan ketakutan yang sudah kita bahas tadi. Jadi gini deh, kalau kita ingin merubah pola perilaku, sebenarnya kalau dari udah dewasa itu akan sangat susah untuk merubah pola perilakunya sendiri. Jadi kalau bisa, kalau kalian punya adik misalkan di rumah, kalian punya anak-anak mungkin di rumah, mulailah dari situ, batasi, sosialisasikan terkait dengan pentingnya penggunaan gadget dan bahayanya juga penggunaan gadget. Jangan nanti diinformasikan bahwa gadget itu sepenuhnya bagus, nggak juga. Kalau seutuhnya misalkan kita sehari-hari terus menggunakan gadget, kita juga akan rusak. Kita dirusak oleh gadget itu sendiri. Caranya yaitu saling mengingatkan sebenarnya. Kemudian coba kembali lagi ke diri kita masing-masing. Kalau sadar dirilah gitu loh maksudnya. Kalau kita lagi kumpul sama teman-teman, sosialisasi. Kalau kita lagi ngobrol, fokus sama lawan yang diajak bicara. Jangan nanti terkukung di dalam penggunaan gadget doang. Itu bahaya banget. Malah yang awalnya temenan jadi musuhan. Kan banyak yang kayak gitu ya. Kamu fokusnya main HP terus, kamu diajak ngobrol nggak nyambung, kamu diajak ngobrol sibuk terus dan lain sebagainya, udah kita ditinggalkan. Kembali lagi, kita manusia itu makhluk sosial. Walaupun ada yang namanya sosial media ya, tapi nggak sepenuhnya juga positif sosial media tersebut gitu. Bahkan banyak yang disalahgunakan juga, itu hati-hati di situ. Oke, sudah banyak nih kita berbincang-bincang dengan Mr. Krishna mengenai topik yang sangat seru mengenai gadget. Jadi sekarang waktunya buat teman-teman yang di rumah buat nanya-nanya nih sama Mr. Krishna. Siapa tahu ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa ketik di kolom komentar. Boleh, kita sharing aja. Kita sharing-sharing nih teman-teman. Kalau penggunaan gadget itu kan sambil nunggu pertanyaan ya. Kalau masalah gadget itu pasti pro kontra. Ada yang pro, ada yang kontra juga. Jadi tergantung personalnya. Kalau misalkan yang pro itu pasti ngomongnya gini, kan semua kerjaan semua di situ. Sekarang pembelajaran semua melalui internet, Google,
jurnal, artikel dan lain sebagainya, mau nggak mau kan kita harus pakai itu dong. Gitu. Yang kontra pasti ya yang merasakan sendiri efeknya kayak gimana, dalam artian ya kayak tadi kita kalau misalkan mau sosialisasi, mau ngobrol banyak nggak nyambungnya, banyak sibuk sendirinya gitu. Itu yang pasti yang kontra. Yang mana yang bagus, yang mana yang jelek, ya kayak tadi sesuaikan dengan kebutuhan. Kalau misalkan kerja ya nggak apa-apa. Tapi kalau udah di luar jam kerja, kemudian ada yang diajak bersosialisasi, diajak ngobrol, ya fokus sama yang ngobrol, jangan fokus sama HP. Gitu aja sih sebenarnya poinnya ya. Ya silahkan kalau ada pertanyaan nih dari teman-teman, boleh ditanyakan, kita sharing aja. Atau yang berpendapat boleh nggak Kak? Boleh. Kalian boleh bertanya, berpendapat. Mungkin salam-salam untuk narasumber kita. Sangat diperbolehkan. Silahkan, kita tunggu ya. Ada pertanyaan nih dari pengguna Instagram bersama Gus Indra, Bapak Mas Belang. Untuk pertanyaannya, gadget di masa sekarang juga beralih menjadi media pengerjaan tugas siswa. Dan apakah hal itu dapat berdampak kepada kepribadian siswa ketergantungan pada gadget? Mengenai mahasiswa nih. Mengenai mahasiswa ya, apalagi memang banyak, seluruh mahasiswa pasti penggunaan gadget itu paling penting sebenarnya. Karena mendukung tugas, mendukung pendidikan, bahkan buku pun sudah berpindah ke e-book. E-book ya. Iya. Mencari apa-apa. Mencari apa-apa pasti internet gitu. Itu menciptakan ketergantungan sendiri nggak sih? Apakah itu berbahaya nggak sih bagi mahasiswa? Jawabannya enggak. Kembali lagi, kita kuliah kan secara offline. Kemudian kalau kuliah itu pasti ada jam kuliah. Kalau ada jam kuliah, ya fokus di situ dulu. Waktu kuliah, ya kalau mesti menggunakan yang namanya gadget, mencari informasi di internet, ya silahkan gitu. Tapi kalau sudah di luar jam perkuliahan, waktunya istirahat, lagi kumpul-kumpul sama teman, lagi ngobrol-ngobrol sama teman, ya fokus sama teman-temannya, jangan fokusnya sama HP lagi gitu. Jadi HP-nya bisa gantian gitu loh, ketika nanti ada waktu luang bisa digunakan biar nggak nanti terlalu ketergantungan dengan yang namanya gadget itu sendiri. Itu sih Indra ya tadi ya yang nanya ya. Gimana nih Indra, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Tidak salah ya, kembali lagi tidak salah, silahkan karena memang sumber informasinya dari situ gitu. Cuma nanti pintar-pintar ngatur waktunya aja biar nggak terlalu main HP terus gitu. Nah, aku sendiri nih Mister mau nanya, kalau misalnya anak muda lagi kumpul-kumpul, mereka lagi nyari kesenangan, biar asik gitu kumpul-kumpulnya, malah main TikTok-an, bikin Instastory gitu misalnya, itu kan tidak terlepas dari gadget ya. Nah, mereka tuh lebih merasa asik melakukan itu daripada ngobrol, jadinya kayak, udahlah ngapain ngobrol gitu loh. Gimana tuh menurut Mister? Kalau buat TikTok itu misalkan bareng teman-teman nih, kemudian foto up story bareng teman-teman, pasti ada ngobrolnya dulu kan. Nggak mungkin kita kumpul yuk buat story, habis itu main HP terus kan nggak mungkin kan. Artinya kalau mau buat story itu berapa menit sih kalian perlu buat story, tinggal foto atau nggak buat TikTok. Oke lah, TikTok di take pertama nggak bagus, take kedua nggak bagus, masa terus-terusan sampai akhirnya kita kumpul itu kita main TikTokan kan nggak. Jadi kalau udah selesai posting foto, kalau udah selesai habis main TikTokan, ya udah kembali lagi sosialisasi lagi gitu. Jadi kan memang buat ya sosial media ya, lifestyle juga ya. Saya pun seperti itu gitu maksudnya. Kalau lagi kumpul, yuk foto yuk, itu untuk mengabadikan momen. Tapi kalau misalkan untuk bersosialisasi dan sebagainya kan bisa tinggal tekan, tambahkan ke cerita Anda, kan selesai. Iya kan? Waktu ngumpul 2 jam, ya buat story 10 menit lah maksimal, itu cukup kok. Sisanya 1 jam sekiannya, 1,5 jamnya ngobrol, silakan gitu. Ada kembali lagi nih, untuk pertanyaannya, beberapa riset mengatakan bahwa gadget dapat menurunkan kualitas interaksi sosial. Menurut Mister, apakah benar seperti itu? Setuju. Sebenarnya singkat banget jawabannya. Setuju, interaksi sosial pasti hilang. Yang orang fokusnya main HP, yang dilihat apa? Story. Yang dilihat apa? Postingan-postingan. Yang dilihat apa? Tontonan-tontonan, video YouTube, video TikTok. Temennya di sebelahnya juga
mau hilang, mau ngapain, mau sakit, mau pingsan juga nggak peduli ya. Bahkan Itu yang di-storyin dulu. bahkan di story. Nah itu bahaya. Itu yang penting sebenarnya. Sekarang apa-apa di storyin. Orangnya jatuh di storyin dulu, ketawain baru ditolongin. Itu sekarang. Itu hati-hati. Harusnya kalau dulu kita diajarin tolong dulu lah, bantulah gitu, empatinya muncul. Tapi sekarang kalau kok empatinya malah hilang gitu loh. Malah dijadikan lucu-lucuan. Jadi bahkan privacy orang pun juga bisa diposting di situ. Makanya hati-hati, ada undang-undang ITE sekarang untuk mencegah hal itu sendiri gitu. Itu sih kalau apakah saya setuju untuk menurunkan sosialisasi ya. Setuju. Terus selanjutnya Ada pertanyaan dari pengguna atas nama tim Pak Prasetya 87. Untuk pertanyaannya di sini aku mau nanya, apakah pengguna gadget dapat mempengaruhi tingkat kecemasan dan stres? Pasti penggunaan gadget. Kembali lagi yang tadi saya bilang, lifestyle. Jadi biasanya kita kan diajarkan bergayalah sesuai dengan isi kantongmu gitu. Kalau sekarang dilihat teman-teman nih semuanya pakai iPhone nih. Semuanya jalan-jalan ke misalkan Atlas gitu misalkan ya. Kita yang memang kemampuannya tidak sampai di situ pasti stres. Saya kudet nih, saya nggak diajak nih sama teman-teman, cemas kan. Kemudian lihat berita-berita yang hoax, itu banyak banget tuh penggunaan gadget. Hoax, berita bohong, berita kabar burung dan lain sebagainya yang nggak benar, udah buat cemas dulu, udah buat stres dulu. Padahal kenyataannya nggak seperti itu. Pasti gitu. Jadi kalau misalkan untuk menghindari hal itu, menjadilah pengguna gadget yang pintar. Jangan nanti phone-nya aja yang smartphone gitu loh. Penggunanya juga harus smart. Sama kayak yang tadi, mencari informasi yang ditelaah mentah-mentah. Cari informasi sumber pastinya dulu, baru kita bisa mentelaah itu apakah benar nggak informasi yang diberikan atau tidak. Kalau misalkan kita telaah mentah-mentah, ternyata kabar bohong, kan kita cemas dulu, kita stres duluan. Efeknya apa? Mental kita yang kena, mental kita yang terganggu gitu. Jadinya ada pertanyaan dari pengguna atas nama Turajus. Untuk pertanyaannya, bagaimana masa depan gadget ini ke depannya mengingat perkembangan teknologi di dalam gadget semakin pesat? Apakah akan mempengaruhi penurunan kecerdasan? Oke, kalau kita bandingkan ya teknologi sekarang aja udah ada AI, ada ChatGPT. Wah, dimudahkan banget tuh mahasiswa ya. Gitu. Jadi tinggal ketik, kalian mau apa langsung keluar tuh tulisannya. Kalau dilihat masa depan gadget pasti bakalan lebih bertumbuh lagi dari sekarang. Yang namanya teknologi pasti akan terus berkembang ya. Jadi pertanyaan yang kedua tadi apa? Yang berkaitan apakah nanti akan mempengaruhi manusia itu sendiri gitu ya? Mempengaruhi penurunan kecerdasan manusia. Kalau digunakan secara benar, kita semakin cerdas juga. Makanya barengin gitu loh maksudnya. Jangan jadi pengguna gadget yang bodoh, jadi pengguna gadget yang cerdas. Kayak yang tadi saya bilang, jangan jadi HP-nya aja yang smartphone, kitanya nggak smart. Dalam artian, kalau ada informasi, kita ikutin. Kembali lagi saya bilang, yang menciptakan teknologi siapa? Manusia kan? Yang mengembangkan teknologi itu sendiri siapa? Manusia. Jadi kembali lagi, nggak ada celah sebenarnya kita lebih kalah dari teknologi. Kita dibantu oleh teknologi, iya. Cuman jangan sampai nanti ketergantungan. Jadi apa-apa instan gitu loh, dalam artian kayak tadi ChatGPT memang diperuntukkan untuk memudahkan kita, tapi jangan ketergantungan. Dikit-dikit ChatGPT, Dan jangan besok-besok kalkulator, mentang-mentang kalkulator ada, kita diajarin hitung susun malah nggak paham. Pakai kalkulator aja itu kan bahaya gitu. Jadi kembali lagi ke ways-nya kita, bijaksananya kita pakai teknologi. Membantu ya teknologi. Saya setuju teknologi membantu, tapi kembali lagi ke penggunaannya aja sih sebenarnya. Selanjutnya ada pertanyaan dari username Rayhan Gardner. Untuk pertanyaannya, bagaimana cara menumbuhkan perhatian belajar selama pelajaran jarak jauh? Oke. Kita juga kalau di Undiknas ya sendiri ya sekalian ya. Kalau di Undiknas sendiri kita punya program PJJ. Program PJJ itu adalah program pembelajaran jarak jauh bagi kalian yang memang jauh atau tidak sempat untuk berkuliah. Jadi kita nanti sistemnya itu asinkronus gitu. Nah di situ memang
gadget diperlukan gitu, teknologi dibutuhkan untuk pembelajaran jarak jauh. Yang tadi misalkan kita akan menyebarkan informasi pembelajaran ke mahasiswa itu sendiri. Jadi mahasiswa itu sendiri akan terbantu bagi yang jauh-jauh tadi yang nggak bisa atau yang nggak sempat ke kampus. Jadi itu sangat terbantu di situ. Cuman kembali lagi kalau waktunya belajar ya belajar, kalau udah selesai belajar ya sosialisasi lagi kembali ke kehidupan normal gitu loh. Jangan nanti terus-terusan kita menggunakan yang namanya gadget. Kan kaitannya dengan gadget ya gitu. Kalau masalah kaitannya dengan pembelajaran pasti membantu. Kaitannya dengan pekerjaan pasti lebih dimudahkan. Tapi kalau dikaitkan dengan sosialisasi ya sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang lagi jauh nggak bisa berkomunikasi secara langsung, manfaatkan. Tapi kalau lagi di sebelahan bisa ketemu ya lebih baik ketemu aja gitu. Oke. Ada pertanyaan kembali lagi nih dari orang yang sama. Untuk pertanyaannya, apa yang membuat remaja saat ini menjadi ketergantungan candu kepada gadget? Yang menjadi ketergantungan tadi beberapa fungsi gadget itu sebenarnya ada lifestyle, kemudian ada yang namanya hiburan. Kan sekarang banyak tuh games, main Mobile Legends, main games yang lainnya, PUBG dan lain sebagainya. Kemudian adanya, kalau saya bilangnya untuk pencarian informasi itu nggak sampai sebenarnya menyebabkan yang namanya kita ketergantungan atau kecanduan. Tapi yang paling parah itu sebenarnya untuk gaming dan hiburan-hiburan lainnya kayak lifestyle. Karena kita tahu Indonesia itu bukan seluruhnya ya, tapi kecenderungan masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang suka ikut-ikutan. Jadi kalau lagi main, ikut main. Kemudian main game yang kadang-kadang kita sampai nggak fokus, udah jam berapa ini, kasihkan main sampai kesorean, tiba-tiba udah jam, bahkan bisa menyebabkan banyak yang telat datangnya kan kayak gitu. Makanya jam-jam ngaret di Indonesia itu semakin kesini itu semakin ngaret ya, bisa dibilang ya. Karena itu lupa waktu, kemudian kasihkan main HP gitu. Yang dicari adalah itu tadi, hiburan-hiburan, sosial media, video-video menarik. Terus sebenarnya kita bisa kontrol itu, kembali lagi ke diri kita sendiri sih sebenarnya. Gitu. Bagaimana nih Kak Ray? Kak Ray kayaknya tertarik banget ya mendengarkan narasumber kita hari ini. Apakah pertanyaannya sudah terjawab? Pastinya sudah ya. Bisa diterima gitu ya. NIM berapa gitu enggak? Tidak, sebentar. Oke, apakah ada dari teman-teman lagi yang ingin bertanya mungkin? Sudah? Oke. Wah, menarik banget nih materi kita hari ini, Mister. Oke. Tuh. Bisa diperdebatkan sebenarnya. Ya, pro dan kontranya masih sangat bisa diperdebatkan. Kembali lagi sektor-sektornya atau di posisi yang mana yang membuat kita ketergantungan itu sudah pasti nanti bisa dijawab. Kalau misalnya hiburan, ya jangan sampai kebablasan gitu. Kalau masih mencari informasi dan untuk kepentingan tertentu silahkan. Gitu. Oke, kalau dari Mister sendiri nih lebih prepare ke yang pro apa kontra nih Mister? Saya tengah-tengah ya, main aman ya. Saya tengah-tengah karena memang saya kerjanya juga berbasis teknologi, berbasis gadget. Tapi kalau masalah sosialisasi, saya pro ke situ dulu. Penggunaan gadget untuk kepentingan pencarian informasi, pekerjaan, saya pro ke situ. Cuman kalau ya kayak tadi, sosialisasinya berkurang sampai menyebabkan kehilangan fokus, menyebabkan kecemasan, menyebabkan stres dan hal-hal negatif lainnya, saya kontra dengan penggunaan gadget tadi. Makanya saya bilang kalau kerja, kalau kuliah ya udah nggak apa-apa, pakai aja gadgetnya karena itu sesuai dengan kebutuhan gitu, sesuai dengan kepentingan. Nggak mungkin saya yakin kalian kerja, kalian belajar itu nggak mungkin lebih dari 5 jam fokusnya atau 4 jam deh fokus untuk belajar untuk kerja. Nggak mungkin, pasti capek, perlu hiburan sedikit kan gitu. Nah hiburannya boleh sosialisasi, bercanda sama teman-teman. Kalau sekarang kan istilah Balinya saling wale-walean gitu ya, saling jahil-jahilan ke teman-teman yang lain, itu udah termasuk sosialisasi, seru kok gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhannya aja menurut saya. Oke, tidak kerasa nih teman-teman, kita udah berbincang-bincang dengan Mr. Krishna. Dan dari topik yang sudah kami bahas, dapat saya simpulkan bahwa gadget telah membawa dampak yang signifikan pada kehidupan dan perilaku sosial masyarakat. Sementara gadget memberikan manfaat besar dalam hal komunikasi dan akses informasi.
kita juga harus menyadari bahaya ketergantungan yang berlebih dan efek negatifnya terhadap kesehatan mental dan interaksi sosial. Penting bagi masyarakat untuk menggunakan gadget dengan bijak dan mencari keseimbangan antara penggunaan teknologi dan interaksi. Baik, terima kasih buat Mr. Krishna sudah mau menyempatkan waktunya buat menjadi narasumber pada HM Talks kali ini. Mungkin ada pesan nih, Mr. Pesan untuk menutup video buat teman-teman sekalian. Pesan terkait dengan gadget lagi. Ya, terkait dengan gadget, terkait dengan kehidupan generasi muda. Kehidupan generasi muda. Saya lebih ke kehidupan aja sih. Kalau di zaman saya, kelihatan tua dong ya? Nggak kok. Kita sebaya ya. Jadi kalau di kehidupan kita, kalau lagi remaja, lagi banyak-banyaknya berkegiatan bareng teman-teman, terutama manfaatkan. Karena itu mahal banget, bener. Jadi kalau yang saya rasakan, oke, anak-anak, waktu saya anak-anak itu gadget masih belum masuk, masih belum ada. Saya asik main mainan tradisional, sembunyi-sembunyian, main sepak bola, main ya pokoknya macam-macam permainan gitu ya. Kemudian masuk ke SMP, teman-teman mulai berkurang. Masuk ke SMA berkurang lagi, masuk kuliah berkurang lagi, masuk ke dunia kerja tambah sempit lagi pertemanannya. Itu yang saya katakan tadi, mahal banget gitu. Sosialisasilah dulu, berkegiatan dulu bareng teman-teman, seru-seruan bareng teman-teman. Masalah gadget masih bisa dikesampingkan gitu. Tapi nanti kalau udah waktunya belajar, waktunya kuliah, waktunya kerja, oke, manfaatkan gadget kalau memang itu diperlukan. Tapi setelah itu lagi sosialisasi dulu, jangan sampai nanti nyesel. Kalau udah tua, nggak punya teman, nggak punya kehidupan sosialisasi, yang lain punya pengalaman, kayak saya dulu, saya seru-seruan nih zaman kecil, masih ingat nggak dulu kayak gini, Tapi kalau kalian dari kecil udah main gadget, kalian mau cerita apa? Nggak ada cerita. Kalian punya anak nanti, anak-anak kalian mau diceritakan seperti apa? Nggak ada cerita. Makanya saya bilang, kehidupan sosial itu mahal. Itu masalah kehidupan sosial media di media sosial gampang, historinya masih ada gitu loh, walaupun nanti kejadiannya 2 minggu sebelumnya kita cek masih ada kok fotonya, masih ada kok videonya gitu. Tapi kalau kehidupan sosial nggak bisa diulang lagi sih, momennya yang penting gitu. Cukup. Oke, semoga teman-teman semua bisa menerapkan ya dari ceritanya Mr. Krishna. Baik, terima kasih kembali buat Mr. Krishna sudah mau menyempatkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita. Dan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah join live dan memberikan pertanyaannya. Nah, sekian episode HM Talks kali ini. Kembali lagi di HM Talks episode selanjutnya. Terima kasih.